Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Gunawan dari kelas 10 RPL Samsung absen 16. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman modul handheld Samsung atau HP Samsung yang sudah saya pelajari di semester 1. Pertama, kita akan mempelajari bab 1 atau modul 1. Modul 1 yaitu berisi basic knowledge. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana bagian-bagian perangkat-perangkat hardware dan software HP Samsung, serial number, serta IMEI pada HP Samsung. Pengetahuan produk meliputi terkait prosesor, memori, tampilan, kamera, jaringan, sensor, koneksivitas, baterai atau GPS, setelah itu memori eksternal atau sistem operasi, sistem proteksi internasional, dan SIM ganda. Di sini kita akan melihat hardware terlebih dahulu. Hardware-nya yaitu ada perangkat keras pada mesin handphone yang terdiri atas berbagai blok fungsi rangkaian elektronika beserta komponen pendukungnya. Hardware pada handphone Samsung biasanya ada baseband. Baseband adalah pusat dasar pengetahuan utama pada handphone yang memiliki unit power supply kelistrikan sebagai sumber daya listrik handphone. Unit baseband biasanya memiliki beberapa komponen seperti power IC, IC audio, IC charging, atau memori atau flash, atau RAM atau ROM. Yang kedua ada user interface atau bagian perantara pada handphone terhadap panca indera manusia yang disebut komponen input-output, yaitu LCD, LED, buzzer, vibrator, keypad, dan mikrofon. Yang ketiga ada frekuensi radio atau block transceiver atau wilayah frekuensi radio. Ini merupakan ujung pengantar identitas pengguna yang berfungsi mengolah sinyal, informasi, dan data sinyal pembawa dipancarkan melalui antena. Setelah itu ada perangkat lunak atau software. Software atau sistem perangkat lunak pada Samsung ada sistem operasi umum. Sistem operasi umum biasanya sebagai berikut. Pertama, Android dari Google Inch. Kedua, BlackBerry OS dan RIM. iOS dari Apple, Symbian OS dari The Symbian Foundation, Windows Phone dari Microsoft. Biasanya ini adalah sistem operasi yang dipakai oleh seluruh handphone yang ada di dunia. Ada sistem operasi lain juga seperti CentOS, NQ, Linux, Limo4, Tizen, Firefox, dan masih banyak lainnya. Setelah itu kita mempelajari adalah IMEI. IMEI adalah singkatan dari International Mobile Equipment atau Identity atau standar internasional untuk identitas sebuah handphone. Biasanya IMEI memiliki beberapa nomor. Contohnya adalah untuk menampilkan IMEI pada Samsung, klik kode bintang 86068. Biasanya nomor IMEI pada angka ke-7 dan ke-8 pada IMEI negara pembuat KH atau negara cat regional adalah dibuat di menu tersebut. Contohnya jika 0 atau 20 dibuat di Asia dengan kualitas buruk. Format IMEI biasanya berisi 15 digit. Contohnya format huruf AA, BBBB, CC, DDD, DDD, dan E, di mana A adalah kode negara, B adalah kode final assembly, CC adalah kode manufaktur, D adalah nomor serial, E adalah kode tambahan. Dan ada juga beberapa cara untuk mengecek nomor IMEI pada ponsel-ponsel seperti iOS, Android, ponsel Sony atau BlackBerry atau Sony Ericsson. Setelah itu kita akan mempelajari produk Knowledge atau Signal Max atau produk-produk tambahan yang ada di HP Samsung. Pertama, Signal Max. Signal Max itu merupakan sebuah teknologi baru dikembangkan oleh Samsung dan disematkan di berbagai smartphone HP produksi Samsung. Contohnya ada di Samsung Galaxy A5, J5, dan A8. Tidak semua perangkat HP Samsung tidak memiliki Signal Max. Yang kedua, ada biometric recognition atau teknik yang dikembangkan berdasarkan keunikan dan mekanisme fisik dan hal lain berhubungan dengan tubuh manusia. Contohnya, fingerprint scanner. Sekarang hampir semua handphone Samsung memiliki fingerprint scanner pada bagian layar HP ataupun di belakang body handphone. Kedua, ada face recognition atau pengenalan wajah. Jadi kita bisa membuka kunci atau handphone dengan men-scan wajah kita. Biasanya di seluruh handphone Samsung yang keluaran terbaru sekarang sudah memiliki face recognition. Yang C adalah iris scanner atau bagian yang berwarna
Pupil itu adalah iris, pupil mata. Jadi Samsung mempunyai iris scanner di mana nanti iris scanner itu akan scan iris mata kita dan dari situ bisa langsung terbuka handphone. Selanjutnya ada teknologi jaringan handphone yang dibagi menjadi beberapa jenis yaitu GSM, CDMA, LTE. Biasanya GSM itu sekarang yang dipakai adalah 4G. Kalau CDMA mungkin sekarang agak jarang dan kalau LTE sekarang sudah hampir semua handphone yang ada di sini sudah mengikuti teknologi jaringan LTE. Dan sistem operasi yang digunakan teknologi Samsung ada Bada OS, Tizen OS, dan Android OS. Biasanya sekarang kalau handphone sekarang adalah pakai sistem operasi Android OS. Yang kedua, selanjutnya adalah ada teknologi Samsung. Yang pertama ada Smart Switch, di mana kita bisa mentransfer data dengan cepat tanpa menggunakan kabel USB dan tanpa ribet juga. Kedua ada Bixby. Di sini adalah teknologi asisten digital berbasis kecerdasan buatan AI, yaitu seperti Google Assistant, tapi Bixby ini memiliki buatan Samsung. Dan Bixby ini lebih canggih karena dia bisa mengenal objek dari sebuah gambar dan langsung mencari informasi di internet tentang objek tersebut. Keempat ada SmartThings. SmartThings ini adalah produk-produk Samsung yang memiliki teknologi yang dicantumkan kepada produk-produk peralatan rumah tangga atau apapun itu. Misalnya dengan gadget ataupun komputer, kita bisa kayak menjaga keamanan rumah seperti kayak ada home security key, starter key, Sultan key, home and family. Contohnya sekarang adalah pintu pintar atau smart door atau smart lock dari Samsung. Itu kita apabila kita lupa mengunci pintu, tapi dengan SmartThings kita bisa mengunci pintu dengan menggunakan handphone. Apabila kita pergi, kita lupa, kita bisa langsung menguncinya lewat handphone. Yang kelima ada Samsung Health. Samsung Health ini adalah aplikasi kesehatan buatan Samsung. Dengan Health Board menggunakan dapat kita merekam jejak kita masuk asupan makanan, berapa masuk ke tubuh kita, kalori yang masuk ke tubuh kita, berat badan, tekanan usia, gimana nanti kita untuk kalorinya untuk badan kita sehat seperti apa. Oke, selanjutnya kita belajar ke modul 4 atau komponen elektronika dasar. Komponen elektronika dasar ini ada dua, komponen aktif dan komponen pasif. Komponen aktif yaitu jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Dengan kata lain, dapat berfungsi apabila mendapatkan sumber arus listrik dari luar. Contohnya, di sini ada dioda, transistor, IC, atau integrated circuit. Selanjutnya adalah komponen pasif. Komponen pasif adalah jenis komponen elektrika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk pengoperasiannya. Komponen elektrika ini bisa digolongkan komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Resistor itu juga berfungsi untuk menghambat arus listrik suatu rangkaian elektronika. Induktor atau juga coil adalah komponen pasif yang sulitan kawat membentuk sebuah kumparan. Contoh karakteristik pasif yang dimaksud pada komponen elektrika pasif adalah contohnya pada komponen resistor, tidak seperti dioda. Resistor memerlukan tegangan 0,3 volt atau 0,7 volt untuk bekerja. Begitu resistor diberikan tegangan, resistor mulai bekerja secara otomatis tanpa harus menunggu mencapai tegangan tertentu. Selanjutnya ada FET, MOSFET. FET yaitu adalah Field Effect Transistor, adalah komponen elektronik aktif yang menggunakan medan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. MOSFET adalah sebuah perangkat semi on konduktor yang secara luas digunakan sebagai switch dan sebagai penguat sinyal pada perangkat elektronika. MOSFET adalah inti dari sebuah IC atau integrated circuit yang desain fabrikasi dengan single chip karena ukurannya yang sangat kecil. Setelah itu ada SCR atau Silicon Control Resistor atau sering disingkat dengan SCR, adalah dioda yang memiliki fungsi sebagai pengendali. Ada Zener dioda atau komponen elektronika yang terbuat dari semikonduktor yang merupakan jenis dari dioda yang dirancang khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian reverse bias pada saat dipasangkan pada rangkaian forward
bias. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, mohon maaf apabila ada kurang penjelasan dan kurang mengerti, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.